Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua belah pihak yang berkomunikasi mempunyai jarak yang sangat jauh. Berikutnya, keunggulan komunikasi daring yang keempat adalah terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Maksudnya, sambil melakukan komunikasi dalam jaringan, kita dapat memanfaatkan layanan TIK yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi dalam jaringan, kita juga bisa menggunakan layanan seperti berbagi layar. Maksudnya, apa yang ada di layar kita saat ini bisa ditunjukkan ke lawan berbicara. Kemudian kita juga bisa melakukan presentasi, kita bisa melakukan pengiriman file berupa gambar, video, dan lain-lain, ataupun kita juga bisa berbagi editing dokumen. Jadi kita membuka suatu dokumen tertentu, lawan bicara kita juga membuka dokumen yang sama, kita bisa melakukan editing dokumen tersebut secara bersamaan. Kemudian keunggulan yang kelima dari komunikasi dalam jaringan adalah meningkatkan intensitas komunikasi. Komunikasi dalam jaringan mendorong untuk orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Jadi ada kalanya memang seseorang itu di dunia nyata diam, tetapi ternyata saat berkomunikasi dalam jaringan begitu aktif. Kita bisa melihat beberapa media sosial misalnya, ada seseorang yang biasanya diam, tetapi setiap hari, setiap saat, selalu posting di Facebook. Batuk posting, kepalanya gatel posting, kedinginan posting, apapun yang ia lakukan selalu diposting di wall Facebook-nya. Kemudian keunggulan yang keenam dari komunikasi dalam jaringan adalah meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, tentu akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Akan berbeda jika kita hanya berdiskusi di dunia nyata hanya 2 orang atau 3 orang. Namun apabila kita berdiskusi di dunia maya, dalam media sosial misalnya, yang akan bisa terlibat menjadi banyak orang. Selain mempunyai beberapa keunggulan, komunikasi dalam jaringan juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya, komunikasi dalam jaringan tidak mewakili emosi pengguna.
intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Jadi, kita tidak bisa mengungkapkan kemarahan kita kepada lawan bicara kita secara total dalam komunikasi dalam jaringan ini. Kita juga tidak bisa dalam berkirim pesan karena kita marah dengan orang yang kita ajak berbicara, berkomunikasi, lalu kita menulis dengan huruf yang jelek. Tentu hal itu tidak bisa dilakukan karena semuanya sudah ada standarnya masing-masing. Kemudian kelemahan yang kedua dari komunikasi daring adalah memerlukan perangkat khusus dalam pelaksanaannya. Jadi menggunakan hardware berupa komputer, menggunakan software, dan bahkan menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang lainnya. Berbeda dengan komunikasi secara konvensional, kita bertemu dengan seseorang yang kita ajak berkomunikasi, komunikasi akan langsung bisa kita lakukan tanpa membutuhkan peralatan-peralatan yang lainnya. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah terlalu banyak informasi yang tidak penting. Seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Terutama bagi orang-orang yang masih baru dalam melaksanakan komunikasi dalam jaringan. Sebagai contoh, kita menerima email. Kalau kita masih belum paham, kadang kita bingung dengan informasi-informasi yang masuk, padahal informasi email tersebut hanya beberapa kalimat, namun disertai dengan beberapa macam informasi-informasi tambahan lainnya. Kelemahan yang keempat dari komunikasi daring adalah menyita konsentrasi. Maksudnya, melakukan komunikasi dalam jaringan yang tidak tepat pada tempat dan waktu dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi maksudnya, apabila kita sedang menerima telepon, membaca email, membaca SMS, apabila kita tidak berada pada waktu dan tempat yang pas, justru itu bisa mencelakakan kita sendiri atau mencelakakan orang lain. Jadi tidak baik kebiasaan membaca SMS pada waktu kita mengendarai sepeda motor. Materi yang kelima adalah jenis-jenis komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dalam jaringan yang pertama adalah komunikasi daring sinkron atau serempak, di mana komunikasi dalam jaringan serempak atau komunikasi sinkron ini adalah komunikasi yang terjadi secara serempak atau dalam waktu nyata. Artinya, kedua belah pihak
yang berkomunikasi pada saat yang bersamaan atau yang hampir sama, tidak melalui penundaan. Adapun contoh dari komunikasi sinkron ini diantaranya adalah text chat, chatting dalam bentuk teks, kemudian chatting dalam bentuk audio, seperti yang sering dijumpai pada Skype atau mungkin di Google Plus atau mungkin juga di Facebook yang sudah dilengkapi dengan fasilitas audio chat. Kemudian contoh yang ketiga, komunikasi dalam jaringan sinkron adalah video chat. Chatting dengan fasilitas video. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa dalam komunikasi dalam jaringan sinkron ini, pihak yang melakukan komunikasi adalah pada waktu yang bersamaan. Jadi kalau bertanya langsung dijawab. Jadi bukan dijawab melalui penundaan terlebih dahulu. Berikutnya, jenis komunikasi dalam jaringan yang kedua adalah komunikasi daring asinkron atau tak serempak. Dalam komunikasi dalam jaringan tak serempak atau asinkron ini, komunikasi dilakukan secara tertunda. Jadi tidak secara langsung. Contohnya, email, forum, rekaman simulasi visual, atau percakapan-percakapan yang ada di website. Pada saat kita mengirimkan email, tentu tidak akan dibalas secara langsung, kecuali kalau janjian terlebih dahulu. Nelpon lebih dahulu, saya mau kirim email, silahkan langsung kamu jawab. Namun, komunikasi yang semacam itu masih tergolong komunikasi asinkron karena tertunda, di mana email yang kita kirimkan akan dibaca terlebih dahulu. Pada saat lawan bicara membaca email itu secara otomatis, artinya tidak bisa dijawab secara langsung. Berbeda dengan kalau chatting menggunakan teks dan chatting menggunakan audio atau video. Kita bisa meminta jawaban secara langsung, baik per kata atau per kalimat yang kita maksudkan. Berikutnya materi yang keenam adalah komponen-komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Ada 3 kelompok minimal yang diperlukan agar komunikasi dalam jaringan itu terpenuhi. Yang pertama adalah komponen perangkat keras atau hardware. Contoh perangkat keras yang diperlukan diantaranya adalah komputer, laptop, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Bisa modem, operator telekomunikasi maksudnya,
Kemudian komponen pendukung yang kedua adalah